Shalom, selamat sahabat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari Sabat yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menjadi satu hari perhentian, menjadi satu hari peringatan bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Pada Sabat yang indah ini, kita akan merenungkan akan firman Tuhan yang judulnya adalah iman yang mengalahkan dunia. Setelah dari Sabat ke Sabat kita mempelajari bagaimana pelajaran dari bangsa Israel untuk dapat kita praktekkan pada zaman kita. Dan pada Sabat ini adalah bagian yang terakhir, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Apa itu iman yang mengalahkan dunia? Bersangkut paut dengan kehidupan bangsa Israel dan menjadi pelajaran bagi kita pada zaman akhir ini. Kita akan mempelajarinya, namun sebelumnya saya mengundang kita untuk boleh bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih setianya menjadi bagian kami. Terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami boleh bertemu lewat media ini untuk belajar bersama akan firman Tuhan yang dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bapa, sertai kami di dalam kami merenungkan firman-Mu, sertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali seorang anak yang berusia 11 tahun datang kepada papanya yang seorang pendeta. Anak ini berlari-lari kepada papanya dan dia katakan, Papa, saya mendengar berita-berita yang ada bahwa saat ini ada wabah namanya corona. Terus papanya katakan, benar anakku. Terus bagaimana? Papa, kenapa orang takut kepada corona, Papa? Kan kita punya Tuhan. Kan kita bisa beriman kepada Tuhan dan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan lindungi. Kalau Tuhan berkehendak kita sembuh, kita sehat, pasti Tuhan akan sehat. Tapi kalau Tuhan kasih kita sakit, ya pasti kita sakit. Kenapa kita harus takut, Papa? Bapaknya terdiam sejenak mendengar perkataan dari anak ini, dan kemudian dia berdoa dan dia menjawab kepada anaknya, Anakku, Papa beriman sama Tuhan. Papa percaya kalau Tuhan akan jaga dan pelihara Papa. Ketika satu kali Papa berada di sebuah tepi dari jalan raya dan Papa hendak menyeberang ke seberang dari tempat Papa berdiri, tapi lalu lintas itu begitu padat. Papa percaya bahwa Tuhan akan lindungi Papa. Pertanyaannya adalah, apakah Papa akan tetap berjalan melewati tempat tersebut? Dan anaknya katakan, tentu saja tidak. Loh, kenapa tidak? Karena kalau Papa lewati tempat itu dengan kondisi yang ramai seperti itu, pasti Papa akan ditabrak. Dan dari penjelasan ini, pendeta ini kemudian mengatakan kepada anaknya, demikian juga lah kita menghadapi wabah corona ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Kita percaya bahwa Allah itu pasti akan melindungi kita. Tetapi kita juga harus bijaksana di dalam menghadapi semuanya. Kita harus bijaksana menjaga diri kita. Kita harus bijaksana supaya kita bisa mencuci tangan, tidak berkumpul rame-rame dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya bahwa kita percaya, tetapi di dalam kepercayaan itu
kita harus penuh hikmat, karena kedua-duanya juga bersumber daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita pada saat-saat seperti ini, iman harus tetap kita miliki. Tetapi bukan iman yang tanpa hikmat. Tentunya kita juga sering kali mendengarkan pekabaran-pekabaran yang memberitahukan bahwa munculnya wabah-wabah yang ada, munculnya penyakit-penyakit sampar yang dikaitkan dengan virus corona ini, semakin memberitahukan kepada kita bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dan ketika banyak orang mendengarkan akan hal ini, saya merasakan bahwa ada banyak ketakutan yang ketika orang-orang miliki, ketika mereka tahu bahwa semakin dekatnya waktu kedatangan Tuhan, maka berarti bahwa semakin dekat dengan buatan Alkitab yang mengatakan bahwa masa kesusahan besar itu sudah dekat dengan kita. Ketika mereka menghadapi masa kesusahan besar itu, mereka sadar bahwa semakin dekatnya masa kesusahan besar itu bukan semakin membuat mereka semakin beriman kepada Tuhan, semakin merasakan betapa suci dan salehnya mereka harus hidup, tetapi justru membawa kepada ketakutan. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika segala sesuatu sejarah dunia ini segera akan berakhir, saya percaya bahwa kita harus lebih memiliki iman dibandingkan dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Ketika yang sebelumnya kadang-kala iman kita naik kepada Tuhan, kadang-kala turun. Tetapi di saat-saat seperti sekarang, Tuhan rindu iman kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita baca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, dikatakan di sini bahwa yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini di dalam konteks pekabaran 3 malaikat, itu adalah sebuah rangkaian bagaimana kita akan disangguhkan di dalam menghadapi tantangan, yaitu ketika dipaksakan kepada kita memilih meterai Allah atau mendapatkan tanda binatang itu, maka iman yang sebenarnya, iman yang sejati akan membawa kita kepada kelepasan itu. Apabila kita tidak memiliki iman yang sebenarnya kepada Tuhan, iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka seringkali kita akan jatuh di dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian yang datang di hadapan kita. Dan iman yang seperti inilah yang kemudian di dalam Wahyu pasal 15 ayat 2 dan 3 memberitahukan kepada kita bahwa iman ini dapat menuntun kita sampai di surga. Dalam Wahyu pasal 15 ayat 2 dan 3 dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Saudaraku, jelas di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, maka mereka akan berdiri di tepi laut kaca itu. Siapa mereka? Ayat 14 ayat 12 tadi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tekun menuruti perintah Allah dan memiliki apa? Iman Yesus. Dan orang-orang yang demikianlah yang dapat mengalahkan binatang, patung dan bilangan namanya. Mereka inilah orang-orang yang walaupun mereka harus dipaksakan, tapi mereka akan didapat setia kepada Tuhan. Mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Ayat 3 dikatakan di sini, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya,
Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala orang saleh. Saudaraku, orang-orang tebusan, umat-umat tebusan ini, mereka akan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba yang memuji tentang kebesaran dari segala pekerjaan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan adalah Allah yang benar dalam segala jalannya, dan Tuhan adalah Raja dari orang-orang saleh. Tunggu dulu. Di dalam ayat ini kita bisa menemukan bahwa umat-umat tebusan menyanyikan nyanyian Musa. Apa maksudnya? Bukankah pada waktu itu mereka sudah di surga? Tetapi kenapa mereka menyanyikan nyanyian Musa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di zaman dahulu pada sejarah kehidupan bangsa Israel yang bersangkut paut dengan nyanyian Musa, dan itu juga yang menjadi kelepasan bangsa Israel yang juga akan dinyanyikan ketika di surga, menjadi kelepasan bagi seluruh umat-umat tebusan. Kalau begitu, di mana kita bisa menemukan nyanyian Musa? Kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, kita kembali kepada peristiwa manakala Tuhan melihat umat-umat Israel di dalam perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan melihat mereka, bagaimana mereka mendapatkan ataupun diperbudak oleh orang Mesir sepertinggal dari Yusuf, maka orang-orang Israel berada dalam masa-masa yang susah. Mereka mendapatkan tekanan, sehingga pada waktu itu dicatat di sini bahwa mereka berseru, mereka berteriak minta tolong supaya mereka bisa dilepaskan dari perbudakan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, begitu menderitanya mereka oleh karena perbudakan itu, sehingga mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Saudaraku, disadari atau tidak, kehidupan kita ada di dalam perbudakan. Perbudakan bukan karena bangsa Mesir atau Romawi, tapi perbudakan yang kita miliki berasal dari perbudakan dosa. Ketika kita berada di dalam perbudakan dosa, maka tidak ada langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat kita ini selamat. Segala usaha kita pasti akan sia-sia. Itulah sebabnya satu-satunya solusi dari masalah dosa adalah berserulah kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan kita dari setiap kutuk perhambaan dosa itu. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika orang Israel sementara berseru-seru kepada Tuhan, maka ada satu janjian Tuhan yang indah, bahwa Allah mendengar mereka. Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Saudaraku, luar biasa Allah kita. Allah kita bukanlah Allah yang kemudian tinggal diam. Allah kita bukanlah Allah yang tidak peduli kepada masalah-masalah yang kita alami di dunia ini.
termasuk dalam COVID-19 sekalipun. Allah kita bukannya Allah yang tidak peduli, tetapi setiap kali kita berseru-seru kepadanya, berteriak minta tolong kepadanya, maka sebagaimana pertolongan yang Tuhan berikan kepada orang Israel pada masa itu, melepaskan mereka dari perbudakan, Allah yang sama akan menolong kita melewati berbagai macam kesesatan yang diakibatkan oleh wabah corona ini. Dan Allah yang sama akan melepaskan kita dari beban dosa yang kita miliki dalam kehidupan kita, yang dapat menggagalkan kita untuk memasuki tanah Kanaan surgawi itu. Tetapi untuk dapat memiliki seorang pelepas bagi bangsa Israel, Allah menggunakan seorang manusia sebagai alat di tangannya untuk membawa bangsa itu, melepaskan bangsa itu keluar dari perhambaan bangsa Mesir. Allah memanggil seorang yang bernama Musa. Namun sebelum Musa disiapkan untuk menjadi seorang pelepas bagi bangsa Israel, untuk menjadi seorang alat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka Musa harus dididik oleh Tuhan. Dia yang tadinya merasa bahwa dia memiliki segala macam kepandaian duniawi akibat dari pembelajaran yang dia terima di Mesir. Dia yang tadinya mengatakan memiliki segala macam kecakapan militer yang diajarkan di sekolah-sekolah Mesir. Dia yang tadinya memiliki kesombongan, bahkan dia yang tadinya memiliki sifat amarah, terbukti dengan dia membunuh orang Mesir yang menganiaya orang-orang Israel waktu itu. Maka Tuhan membawa Musa meninggalkan Mesir menuju ke padang gurun. Selama 40 tahun Musa di padang gurun inilah Musa diubahkan Tuhan. Musa belajar daripada Tuhan, dan karakter-karakternya yang penuh dengan kesombongan Tuhan ubahkan, sehingga dari seorang yang tinggi hati, dari seorang yang merasa pandai dengan kecakapan-kecakapan yang ada, maka dalam Keluaran pasal 4 ayat 10-11 kita akan bisa temukan Musa menjadi seorang yang rendah hati. Dikatakan di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ke-11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara terkasih dalam Tuhan, coba kita melihat kepada sejarah kehidupan Musa. Dia adalah seorang yang dipandang di kerajaan Mesir pada waktu itu. Dia dibekali dengan berbagai macam kecakapan yang ada. Tetapi ketika dia bersekolah di sekolah Tuhan, maka dia mengatakan, "Aku tidak pandai bicara, aku berat mulut dan berat lidah." Saudara terkasih di dalam Tuhan, Musa menjadi seorang yang rendah hati. Namun pelajaran ini juga menjadi satu perenungan bagi masing-masing kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menginjil, untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat, seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Aku tidak pandai, aku tidak dapat berbicara dengan fasih, aku tidak dapat bercerita dengan baik kepada orang-orang. Tetapi jawaban Tuhan kepada Musa wajib menjadi perenungan bagi masing-masing kita. Dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang yang bisu atau tuli? Orang yang melihat atau orang buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Saudara terkasih dalam Tuhan, jawaban Tuhan ini menjadi satu solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Musa pada waktu itu. Kalaupun dia adalah seorang yang tidak fasih lidah, kalaupun dia seorang yang memiliki kelemahan di dalam berbicara, dan Tuhan mengatakan,
yang akan memampukan kamu untuk menjadi juru kabarku. Keluaran 4 ayat 12 lebih lanjut mengatakan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Luar biasa, saudara-saudara, bahwa Tuhanlah yang akan menyertai Musa untuk berbicara kepada Fir'aun. Tuhanlah yang akan menyertai Musa untuk berbicara kepada orang-orang Israel pada masa itu. Saudara, bukankah hal yang sama juga yang Tuhan tujukan kepada mereka yang mau untuk pergi menginjil? Terkadang kita mengatakan kita punya banyak kelemahan, kita tidak mampu berkata-kata. Tapi coba kita perhatikan apa yang Tuhan janjikan kepada para murid sementara mereka diperintahkan untuk menginjil. Dalam Matius pasal 10 ayat 19 dan 20 mengatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata. Saudaraku, kepada kita hidup di akhir zaman, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita pekabaran 3 malaikat untuk kita wartakan kepada orang-orang yang belum kenal kebenaran, Tuhan berjanji akan menyertai, bahkan kata-kata kita pun akan dituntun oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan ragu kalau kita mau untuk menginjil, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ketika kemudian Musa diperintahkan oleh Tuhan, maka ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu pergi menghadap Fir'aun. Di dalam Keluaran pasal 8 ayat 1 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudaraku, ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk berbicara kepada Fir'aun, maka Musa meminta izin kepada Fir'aun supaya Fir'aun membiarkan umat-umat Tuhan ini, bangsa Israel itu pergi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 5 ayat yang pertama, hal yang sama juga dinyatakan, bahwa kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Dan waktu tempuhnya ke padang gurun itu adalah 3 hari perjalanan jauh. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa langkah pertama yang Tuhan ingin lakukan melalui Musa ini adalah bahwa Musa diminta untuk membawa Israel pergi ke padang gurun. Untuk apa? Mengadakan perayaan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu berbicara mengenai pemeliharaan akan hari Sabat. Musa dipanggil untuk membawa Israel memelihara hari Sabat Tuhan, hari perhentian yang selama ini mereka sudah lalaikan. Tetapi apa jawaban dari Fir'aun? Di dalam Keluaran 5 ayat 2-5 dikatakan, tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Tapi Musa tetap mengatakan, izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Saudara terkasih dalam Tuhan, Musa tetap mengajarkan kepada mereka, kepada Fir'aun pada waktu itu, bahwa Fir'aun harus mengizinkan mereka untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan di padang gurun itu. Kalau tidak, akan ada penyakit sampar atau pedang.
Walaupun Fir'aun tetap bersikeras bahwa dia tidak mengenal Tuhan, tetapi Musa dengan pertolongan Tuhan, dengan Roh Kudus yang menuntun dia untuk berkata-kata, maka dia tetap berani untuk berbicara kepada Fir'aun. Ayat yang keempat dikatakan di sini, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu mengajak bangsa ini meninggalkan pekerjaannya? Kembalilah ke pekerjaanmu. Lagi kata Fir'aun, lihat, sekarang telah berlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Saudara, Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa orang Israel untuk beribadah, untuk berhenti dari pekerjaannya melalui hari Sabat. Tetapi Fir'aun juga memahami, dan dia katakan bahwa masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Kata menghentikan di situ berarti Sabat di dalam bahasa Ibrani. Saudara terkasih, Fir'aun melarang orang Israel untuk bersabat. Tapi Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa Israel untuk bersabat. Apa makna sabat ini? Kenapa Tuhan hendak membawa Israel melalui Musa untuk bersabat? Di dalam buku Para Nabi dan Bapa dikatakan halaman yang 258, di dalam perbudakan mereka, bangsa Israel telah kehilangan pengetahuan mereka tentang hukum Tuhan, dan mereka telah meninggalkan perintah-perintahnya. Hari Sabat secara umum telah diabaikan, dan tuntutan para mandor pekerja mereka membuat pemeliharaan hari Sabat menjadi suatu kemustahilan. Tetapi Musa telah menunjukkan kepada bangsanya bahwa kepatuhan kepada Tuhan adalah syarat pertama untuk diselamatkan, dan upaya untuk memulihkan pemeliharaan hari Sabat telah sampai kepada pengetahuan para penindas mereka. Saudara, kenapa bangsa Israel harus dibawa untuk memelihara hari Sabat di padang gurun itu? Karena mereka sudah melupakan bagaimana pemeliharaan hari Sabat yang sudah diajarkan turun-temurun dari Adam sampai kepada leluhur mereka, yaitu leluhur bangsa Israel, Yakub dan anak-anaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti inilah Tuhan ingin orang Israel kembali ingat akan hari Sabat, dan yang utama adalah kembali ingat kepada Tuhannya. Dan tindak lanjut dari peristiwa itu dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 7 dan 13, dicatat di sana. Kemudian dari darahnya dari domba haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Karena Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel, maka Tuhan sudah menyediakan tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir. Dan bangsa Israel pada waktu itu diharapkan mau mengadakan Paskah. Mereka diperintahkan untuk mengambil darah domba untuk dioleskan pada bagian atas dari pintunya dan kedua tiang dari pintu itu. Dan ayat 13 mengatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa darah itu menjadi tanda bahwa setiap rumah yang ada tanda darah itu, maka mereka akan dilewati oleh malaikat maut itu, dan mereka tidak akan mengalami kemusnahan. Anak sulung mereka tidak akan mengalami kematian. Dan itulah Paskah itu. Saudara terkasih, ini menjadi solusi bagi orang-orang Israel. Kalau mereka mau dilepaskan dari perhambaan bangsa Mesir, mereka harus memandang
kepada penyelamatan yang Tuhan lakukan melalui darah ini. Bahwa ketika mereka mengoleskan darah itu, ketika mereka mengadakan Paskah itu, maka rumah-rumah mereka akan dilewati dan mereka akan diberikan keselamatan. Bagi kita yang hidup pada saat ini, hal yang sama terjadi. Tidak mungkin ada kelepasan dari perhambaan dosa sampai kita memandang kepada darah Kristus yang sudah tergantung di kayu salib, menebus kita dari dosa. Pandang kepada Yesus, beriman kepada Yesus, maka Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kita dari dosa. Dan bukan hanya itu, dengan tetap beriman kepada Yesus, kita akan dituntun melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan surgawi itu. Bangsa Israel ketika kemudian terjadi tulah bagi orang-orang Mesir, maka mereka kemudian diizinkan untuk meninggalkan tanah Mesir. Sementara mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, maka Tuhan tidak membawa mereka langsung menyusuri tanah orang Filistin menuju ke tanah Kanaan. Sudah tahu kenapa? Karena seandainya Tuhan kemudian membawa mereka langsung berhadapan dengan orang-orang Filistin, maka bangsa Israel sejatinya belum siap berperang. Iman mereka belum cukup kuat untuk mereka berperang menghadapi orang-orang Filistin. Mereka juga tidak bersenjata, mereka tidak mahir di dalam berperang. Itulah sebabnya bahwa Tuhan membawa mereka menuju ke bagian selatan dari semenanjung Sinai itu. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dikatakan di sana bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Inilah cara Tuhan menuntun bangsa. Tuhan ada di tengah-tengah bangsa. Tiang awan dan tiang api adalah lampu dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsanya, di dalam segala kesesakan pergumulan yang ada. Dan saudaraku, inilah juga yang dikatakan dalam Daniel pasal 12, bahwa pada masa itu akan berdiri Mikael mendampingi anak-anak bangsa. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada akhir zaman ini, di tengah-tengah segala kondisi yang ada, Mikael, Tuhan Yesus, akan selalu ada menuntun kita melewati berbagai macam tantangan yang ada, melewati berbagai macam ujian yang ada, agar kita boleh memasuki tanah Kanaan surga itu. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ketiga, ketika didapati bahwa Tuhan membuat bangsa Israel tidak langsung lurus menuju ke tanah Kanaan, tetapi harus belok ke selatan, maka dikatakan di sana, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Jadi Fir'aun beranggapan bahwa orang Israel itu sesat, padahal bukan itu. Karena Tuhan tidak mau mereka menghadapi orang Filistin langsung yang dapat membuat iman mereka goyah. Tuhan ingin mendidik mereka supaya mereka bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka akan Tuhan. Saudaraku, hal yang sama juga terjadi. Seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan wabah ini ada? Kenapa Tuhan izinkan kita tidak bisa berbakti di gereja bersama-sama? Saya percaya ada banyak hal yang dapat kita petik dari apa yang terjadi. Kita boleh menjaga pikiran kita lebih tertuju kepada Tuhan. Ketika saudara sementara menyaksikan siaran ini, pandangan mata saudara tertuju kepada layar yang ada. Pendengaran kita tujukan kepada audio yang ada. Ketika kita beribadah di gereja,
Boleh jadi kita masih mendengar bisik-bisik tetangga, tapi ketika kita di rumah, fokus kita bisa tertuju kepada firman Tuhan. Kita nggak mendengar suara-suara gosip menjelek-jelekan orang lain. Fokus kita tertuju kepada Tuhan. Apa yang terjadi sekarang? Mari kita jadikan pelajaran. Ketika nanti kita kembali beribadah di gereja, maka kita akan lebih fokus kepada firman Tuhan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Mulut yang selalu harus ditutup masker mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga setiap perkataan kita. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh dengan pujian dan bukan kata-kata makian atau cemoohan. Mulut yang tertutup masker juga, biarlah itu boleh mengingatkan kita juga pentingnya menjaga selera kita. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui pena inspirasi betapa pentingnya kita mengalami reformasi kesehatan di dalam kehidupan masing-masing kita. Melalui peristiwa ini, melalui wabah yang ada, mari kita petik hikmahnya untuk semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan menjadi bagian masing-masing kita. Setelah itu dilanjutkan di sini, ketika Fir'aun merasa bahwa orang Israel tersesat, maka Keluaran 14 ayat 9 mengatakan, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun raja Mesir itu, dan ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel keluar dengan berani. Maka orang Mesir mengejar mereka. Semua kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, dan mereka tersusul saat sedang berkemah di tepi laut dekat Pi-Hahirot di depan Baal-Zephon. Saya katakan di sini bahwa orang-orang Israel ketika mereka lari dikejar oleh orang Fir'aun dan mereka sudah hampir tersusul di depan Baal-Zephon. Di dekat ayat Prophets halaman 283-384 dikatakan, dia berkata, orang-orang Ibrani berkemah di samping laut yang airnya tampak sebagai penghalang yang tidak bisa mereka atasi. Sementara di sebelah selatan suatu pegunungan berbatu menghalangi kelanjutan perjalanan mereka. Saudara, orang Israel pada waktu itu ketika mereka melarikan diri dan di belakang mereka sementara disusul oleh orang-orang Mesir, maka mereka berada pada situasi dan posisi di mana mereka terjepit dan tidak ada cara yang dapat mereka lakukan untuk membawa mereka kepada keselamatan. Ayat yang ke-10 Quran 14 mengatakan, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Pada waktu mereka sudah dekat dengan orang-orang Mesir di belakang mereka, maka mereka sangat ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan. Saudaraku, tahukah kita bahwa peristiwa ini juga pernah dialami oleh Yakub? Sementara Yakub hendak kembali ke tanah Kanaan, hendak bertemu dengan saudaranya Esau bersama dengan istri dan anak-anaknya, maka sementara mereka di tepi sungai Yabok itu, mereka menyaksikan bahwa Esau datang bersama-sama dengan pasukannya. Maka Yakub mengalami ketakutan karena mereka bukan bangsa yang bisa berperang. Istri dan anak-anaknya adalah orang-orang yang lemah, dan Yakub dalam posisi ketakutan. Dan pada waktu malam itu, sementara dia sendiri di tepi sungai itu, maka dia kemudian merasakan ada yang mendekati tubuhnya. Yakub berpikir bahwa itu adalah musuhnya, dan dia bergelut dengan orang itu sampai menjelang fajar. Dan sampai akhirnya, kisah singkatnya adalah Yakub kemudian diberi nama Israel karena bergumul melawan Allah dan manusia dan benar. Pergumulan yang dialami oleh Yakub adalah karena dia adalah orang yang berdosa, maka dia takut menghadapi Esau. Dia sudah bersalah kepada Esau, dia takut menghadapi Esau. Jangan-jangan tidak ada keselamatan baginya.
hal yang sama juga akan terulang kepada kita. Akan terjadi masa kesesakan Yakub, dan itu akan berulang kepada kita, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi jalan yang ditempuh oleh orang Israel ketika mereka dalam kesesakan itu, mereka berseru di dalam nama Tuhan, maka hal yang sama juga dilakukan oleh Yakub. Hal yang sama juga harus kita lakukan. Dan ketika berseru dalam nama Tuhan, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudaraku, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Musa katakan, jangan takut, berdiri tetap, dan apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ketika mereka datang dengan iman penyerahan kepada Tuhan, ada keselamatan yang dari pada Tuhan. Ketika Yakub bergumul dalam kesusahan dosanya, ada keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika kita bergumul dalam masalah-masalah dosa kita bergumul dengan kesusahan besar yang akan terjadi, maka ada keselamatan yang daripada Tuhan. Ayat ini dikatakan di ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Sebuah janji yang indah yang Tuhan berikan kepada orang Israel waktu itu. Walaupun mereka akan menghadapi bangsa Mesir, tapi Tuhan yang akan berperang di kamu. Janji yang sama ditujukan kepada kita. Kita boleh menghadapi wabah ini, tapi Tuhan yang akan berperang bagi kita. Kita boleh menghadapi berbagai macam kesusahan di masa yang akan datang, tetapi Tuhan yang akan berperang bagi kita. Bukankah itu janji yang indah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita? Itulah sebabnya jangan takut menghadapi apapun yang ada di depan kita. Ketika sementara orang Mesir itu dekat dengan orang Israel, Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 mengatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan perkemahan Israel pindah dan pergi ke belakang mereka, dan tiang awan itu pergi dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara perkemahan orang Mesir dan perkemahan orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudara, luar biasa di sini bahwa ketika orang Israel sudah dekat, maka tiang awan yang tadinya menutup Israel itu di depan, maka tiang awan itu kemudian berpindah di belakang orang Israel, dan yang terjadi adalah menjadi satu tembok yang gelap sehingga orang Mesir tidak dapat memandang kepada orang Israel, sehingga orang Mesir tidak berani untuk melanjutkan perjalanannya untuk menyerang orang-orang Israel. Pena Inspirasi mencatat di sini, tetapi sekarang sementara bala tentara Mesir menghampiri mereka, menyangka bisa menjadikan mereka mangsa yang empuk, tiang awan itu bangkit dengan perkasa ke langit, melewati bangsa Israel, lalu turun antara mereka dengan bala tentara Mesir. Suatu dinding kegelapan menghalangi antara yang dikejar dan pengejar mereka. Orang Mesir tidak lagi bisa melihat perkemahan Ibrani, dan mereka terpaksa berhenti. Tetapi sementara kegelapan malam menjadi semakin pekat, dinding awan itu menjadi suatu terang yang benderang bagi orang-orang Ibrani, memenuhi seluruh perkemahan mereka dengan terang pagi hari. Saudaraku, tidakkah ini janji yang indah yang Tuhan berikan? Orang Israel dilindungi dengan tiang awan itu. Mereka tetap berada dalam terang, tetapi orang Mesir, mereka berada di dalam kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita takut kalaupun kita akan menghadapi sandera. Kita takut kalau kita akan dikejar-kejar.
Saudaraku, sebagaimana Tuhan melindungi orang-orang Israel waktu itu, hal yang sama juga terjadi. Tuhan akan melindungi umat-umat Tuhan. Ketika orang-orang penganiaya itu akan datang, maka mereka tidak akan dapat melihat umat-umat Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali. Selepas peristiwa itu, maka Keluaran 14 ayat 16 mencatat, tetapi angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, dan umat Israel akan berjalan di atas daratan yang kering melewati tengah-tengah laut. Musa diperintahkan Tuhan untuk ulurkan tangan ke laut, dan laut itu terbelah, dan orang Israel akan melewati lautan itu di tempat yang kering. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 24 sampai 25 kemudian dikatakan juga bahwa pada waktu jaga pagi Tuhan memandang ke bawah ke tentara orang Mesir dari tiang api dan awan itu, dan Dia mengancam tentara Mesir, dan Ia mencopot roda kereta mereka sehingga mereka mengendarainya dengan kesulitan. Dan orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan orang Mesir. Sementara orang Israel hendak menyeberangi tempat tersebut, dan orang Mesir berlari untuk mengejar orang-orang Israel, untuk berperang melawan mereka, untuk membunuh mereka. Tetapi terjadi adalah Tuhan bertindak. Tuhan mencopot roda. Tuhan membuat mereka susah untuk mengendarai kendaraan, dan sampai mereka berpikir untuk lari, karena mereka menghadapi Tuhan yang berperang. Saudara, ini janji yang indah bagi kita. Kalau banyak orang yang kemudian membunuh kita atau mencaci maki kita, membenci kita, ingat, jangan kita balas apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena setiap tindakan yang mereka lakukan kepada umat-umat Tuhan, bukan kita yang akan berperang melawan mereka, tapi Tuhanlah yang akan berperang melawan mereka, sebagaimana Tuhan lakukan untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ketika kemudian setelah bangsa Israel menyeberangi tempat tersebut, maka dalam ayat yang ke-26 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik ke atas orang Mesir, ke atas kereta mereka dan pasukan berkuda mereka. Dan ayat 7 mengatakan, saat pagi mereka berbaliklah air laut dan kemudian membinasakan orang-orang Mesir yang ada di dalam laut itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada pernyataan yang pemazmur sampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika Musa membelah laut merah itu, dan orang Israel berjalan di tanah yang kering, dan orang Mesir ditimbun oleh air laut itu. Dicatat dalam Mazmur pasal 77 ayat 15. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Karena luar biasa ekspresi yang dinyatakan oleh pemazmur ini. Bahkan samudra raya gemetar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita gemetar di hadapan Tuhan? Saat kita mau berbuat dosa, apakah kita gemetar di hadapan Tuhan? Dan dikatakan lebih lanjut di sini, awan-awan mencurahkan air, langit bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan, deru gunturmu ada dalam angin puyuh, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa ayat ini, bahwa terjadi guntur dan guruk ketika Tuhan kemudian menghantamkan kepada orang-orang Mesir itu dengan air yang ada pada waktu itu. Saudaraku, dan kita bisa melihat di sini bahwa ketika bangsa Mesir bersama dengan Firaun
mati di Laut Merah itu, maka bangsa Israel mendapatkan kelepasan mereka. Dan disinilah nyanyian Musa itu dilantunkan, nyanyian kelepasan. Saudaraku, apa yang kita bisa dapatkan di sini? Kembali 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12. Semuanya itu dijadikan contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Kalau begitu, apa pelajaran yang kita bisa temukan dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dan juga sampai kemudian mereka lepas dari Laut Merah itu? Apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini bagi kehidupan kerohanian kita di akhir zaman ini? Yang pertama, tidak ada jalan untuk lepas dari perbudakan dosa selain berseru kepada Tuhan. Apapun jadi dosa kelemahan kita, berserulah kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang mampu melepaskan kita. Bertobatlah. Pelajaran yang kedua mengajarkan kepada kita, mari kita bertobat. Sebelum Musa jadi alat di tangan Tuhan, dia mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya. Kita pun, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, alami pembaharuan pertobatan di dalam kehidupan kita, supaya kita ketika kita bersaksi, kita sendiri pun tidak ditolakkan. Kemudian yang ketiga adalah ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk berkata kepada Firaun, biarkan umatku pergi, maka kita bisa melihat ada peristiwa di akhir zaman di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang keempat, sebuah seruan nyaring untuk keluar dari Babel, untuk meninggalkan segala ajaran yang kacau dan palsu. Dan bukankah ini juga adalah pekabaran malaikat kedua? Pekabaran malaikat yang kedua yang harus kita serukan kepada dunia pada zaman akhir ini, supaya orang-orang pergi dari gereja-gereja, dari ajaran-ajaran agama yang palsu, yang campur adukan antara kebenaran dan kepalsuan. Kita harus serukan ini kepada banyak orang. Dan kemudian yang keempat, adakan perayaan bagi Tuhan melalui ibadah Sabat untuk mengingat Tuhan sebagai pencipta. Sabat harus kita lebih pandang sebagai satu waktu, sebagai kita mengingat Tuhan sebagai pencipta. Kalau pada masa-masa yang lampau, hari Sabat menjadi hari yang hanya sekedarnya bagi kita, hanya sekedar formalitas bagi kita. Tetapi pada masa sekarang ini, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dan melalui Sabat, Tuhan ingin menguduskan kita agar kita boleh berbeda dari dunia. Dan bukankah ini juga adalah pekabaran malaikat yang pertama, mengajak kita untuk memandang kepada pencipta itu. Yang berikutnya adalah bahwa tanda darah adalah lambang keselamatan melalui iman di dalam Kristus. Ayat ini tadi mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting di akhir zaman ini adalah tekun menuruti perintah Allah dan tekun di dalam memiliki iman Kristus. Tanda darah adalah lambang dari pekabaran malaikat yang ketiga yang mengajak kita untuk memandang kepada Yesus. Di akhir zaman ini tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk membuat kita dapat selamat kecuali di dalam iman kepada Yesus. Saudara yang terkasih, milikilah iman ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tiang awan dan tiang api merujuk pada Mikael, pemimpin besar yang menjaga anak-anaknya pada akhir zaman. Perlukah kita takut menghadapi wabah corona yang ada? Perlukah kita takut menghadapi berbagai macam ancaman yang ada di depan kita? Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan yang berperan bagi kita,
maka saya percaya kita tidak akan takut menghadapi segala sesuatu yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah ketika masa kesusahan datang, tetap lihat pada Tuhan. Dialah yang akan berperan bagi kita. Yang berikutnya, bahwa adanya terang untuk umat Tuhan dan kegelapan bagi orang-orang jahat, maka itu sejatinya merujuk kepada malapetaka yang kelima, kegelapan di Babel itu. Kemudian air laut yang menjadi kering menjadi satu pelajaran bagi kita akan malapetaka yang keenam, yaitu mengeringnya sungai Efrat untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian berbicara mengenai gempa bumi yang mengglobal, berbicara tentang kilat, berbicara tentang guntur, bahkan tentang hujan batu, maka itu sejatinya berbicara tentang malapetaka yang ketujuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan sudah diambang pintu. Apakah kita akan diselamatkan? Apakah kita akan dibawa masuk ke surga pada saat Tuhan datang yang kedua kali? Semuanya tergantung bagaimana iman kita kepada Tuhan. Iman yang sudah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Iman yang sama harus kita miliki apabila kita mau berada di surga yang Tuhan janjikan itu. Dalam kondisi seperti sekarang, mari kita semakin datang dekat dengan Tuhan. Manfaatkan setiap waktu yang ada untuk boleh menolong kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Manfaatkan setiap waktu yang ada untuk berdoa, memohon Tuhan memberikan kekuatan iman kepada kita. Karena tanpa Tuhan kita pasti akan kalah. Tanpa Tuhan kita pasti akan jatuh. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, bersama Isa kita bisa. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan dapat memasuki tanah Kanaan surga itu, dan kita akan diam menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan dan juga umat-umat tebusan. Kiranya pelajaran kita sepanjang beberapa sahabat ini boleh menolong kita belajar dari pelajaran bangsa Israel, bagaimana kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan surgawi. Biar menjadi perenungan bagi masing-masing kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Dan terima kasih bahwa Tuhan boleh menolong kami. Kami boleh merenungkan akan firman Tuhan tentang kehidupan bangsa Israel yang menjadi pelajaran bagi kami. Tuhan, kami boleh belajar bahwa ketika bangsa Israel dalam perbudakan, mereka berseru dalam Tuhan dan Tuhan memberikan kelepasan. Sementara mereka dihimpit oleh karena tantangan dari orang-orang Mesir, dan ketika mereka berseru di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan. Bahkan ketika harus menghadapi air laut sekalipun, maka mereka tetap beriman kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelepasan. Kami rindu Tuhan, hal yang sama menjadi bagian kami. Di saat kami menghadapi badai corona pada saat ini, biarlah Tuhan akan boleh menolong kami agar iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Ketika kami berseru meminta Tuhan kelepasan, kami rindu biarlah Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Ketika kami dalam himpit masalah-masalah beban dosa dan kami berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Bapa, sanggupkan kami, kuatkan kami, agar kami boleh tetap memiliki iman yang mampu mengalahkan dunia, iman yang tidak takut menghadapi segala sesuatu, karena kami percaya Tuhan menjadi penebus kami, Tuhan menjadi pembela kami, dan Tuhan akan menuntun kami
melewati berbagai macam tantangan di hadapan kami, dan kami boleh tiba di tanah kanan surgawi, menikmati kehidupan kekal yang Tuhan janjikan itu. Terima kasih ya Tuhan, berkati masing-masing kami, sehingga biarlah di tengah wabah yang ada, kami tetap dipeliharakan dalam kasih-Mu. Kebutuhan sehari kami akan dapat tetap dipenuhi. Kami akan tetap diberikan kesehatan. Kami akan tetap diberikan iman kepada Tuhan. Kami akan tetap dilindungi dengan hikmat, agar kami boleh menyikapi semuanya dengan positif, dengan tetap memandang kepada pertolongan Tuhan. Umat-umat Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya persekutuan dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dari sekarang hingga Maranatha. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami.